membuka kegiatan kajian keluarga ini. Untuk itu sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita dapat memposisikan diri kita dengan senyaman mungkin, dengan seenak mungkin, supaya kita pun ketika kajian nanti dapat menyerap ilmunya dengan baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya lah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, kita masih bisa beraktivitas menjalani kehidupan ini dan melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, jajaran manajemen dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Fitrah Al-Fikri, yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Salim Afillah, dan yang berbahagia hadirin ayah dan bunda serta anak-anakku dari SMP Islam Fitrah Al-Fikri. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami selaku Master of Ceremony untuk memandu jalannya kegiatan kajian keluarga ini dengan tema harmoni di era pandemi dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah ayah dan bunda kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir kegiatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Nadia Maharani dan sari tilawahnya yaitu Ananda Sahana Nadifa Khairun Nisa. Kepadanya kami silahkan. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما
subhanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan sebagai informasi Ananda Nadia Maharani dan Sahana Nadifa Khairunisa merupakan siswi dari SMP Islam Fitrah Al-Fikri. Nadia Maharani dari kelas 8 Al-Biruni dan Sahana Nadifa Khairunisa dari kelas 7 Al-Razi. Baik, hadirin yang berbahagia, kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan, yang insya Allah sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Fitrah Al-Fikri kepada Bapak Iqbal Wiguna Pratama SPD. Kami silahkan. Iya, terima kasih banyak Pak Amin sudah memandu acara di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Salim Afilah yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi juga saya sudah melihat beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Selamat pagi Ustadz. Yang kami hormati pula deretan manajemen dari Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri,
Yang kami hormati pula ayah bunda, saudaraku, teman-teman yang sudah hadir dalam acara kajian virtual di pagi hari ini. Yang kami hormati pula guru-guru yang insya Allah sudah menyiapkan acara ini dari mulai persiapan sampai dengan terlaksananya acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya ingin mencoba untuk menyapa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudaraku, teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Nah, untuk awalan di pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedekah yang mudah dan murah terlebih dahulu. Sebelum nantinya kita akan berlanjut ke acara inti yang pastinya saudaraku, ayah bunda juga sudah menanti-nanti ya, bagaimana nanti Ustadz Salim Afillah akan menyampaikan materi tentang harmoni di era pandemi dengan Rasulullah sebagai teladan. Nah, untuk pagi hari ini, sedekah yang paling mudah dan mudah adalah senyum. Nah, menurut hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh HR Tarmizi, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, untuk itu saya mengajak untuk peserta semuanya, ayah bunda, teman-temanku, untuk mengawali hari ini dengan senyuman terlebih dahulu. Kita senyum sama-sama. Senyum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga menambah sedekah kita di pagi hari ini, khususnya pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan tema yang insya Allah akan disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai harmoni di era pandemi dengan Rasulullah sebagai teladan, yang merupakan community service dari Sekolah Islam Fitra Al-Fikri. Acara ini merupakan sebuah program community service dari Sekolah Islam Fitra Al-Fikri dalam momen yang pas sekali ya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada peserta semua, ayah bunda, teman-temanku maupun Bapak Ibu yang lainnya, agar mendapatkan barokah dari acara ini. Kemudian sebagai informasi tambahan, Sekolah Islam Fitra Al-Fikri sendiri sudah membuka penerimaan siswa baru. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan Ananda bersekolah di Sekolah Islam Fitra Al-Fikri bisa mengecek ke alamat website kami di www.alfikri.sch.id ataupun Instagram, yang memang insya Allah kami juga sudah mengelola sosial media kami. Mungkin itu, saya tidak berlama-lama karena mungkin sudah tidak sabar juga ya teman-teman semua, ya bunda dan Bapak Ibu untuk menyaksikan bagaimana nanti Ustadz Salim Afillah insya Allah langsung dari Jogja ya Ustadz ya, kalau tidak salah, saya belum betul ya Ustadz ya? Betul Pak, alhamdulillah. Betul ya, alhamdulillah sudah langsung dari Jogja menyampaikan materi ini, karena memang kita pertemuan saat ini masih terbatas seperti ini Ustadz ya, jadi belum bisa langsung ketemu ya. Semoga dengan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz juga, dan juga memupuk silaturahmi khususnya pasti di hari ini. Kita tidak hanya dari keluarga Sekolah Islam Fitra Al-Fikri, tapi berbagai elemen yang insya Allah bergabung pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi saya sudah coba sampaikan dapat memberikan manfaat khususnya pada kajian virtual keluarga hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Iqbal Wiguna Pratama yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata dan informasi terkait tentang kegiatan kita yang ada di SMP Islam Fitrah Al-Fikri. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di acara inti, yaitu kajian keluarga dengan tema harmoni di era pandemi dengan Rasulullah sebagai teladan. Dan demi kelancaran dan kenyamanan kajian ini, saya akan serahkan kepada moderator kita yang akan memandu jalannya kajian ini. Kepada Ibu Maimunah SAG, kami silakan untuk dapat membantu. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, perkenalkan saya Siti Maimunah selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, mendengar kata nama Ustadz Salim Afillah mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena namanya sudah masyhur di mana-mana. Bahkan karya-karyanya pun sudah tersebar di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebelum kita lanjut ke acara inti pada hari ini, yaitu kajian, saya akan membacakan terlebih dahulu short bio dari Ustadz Salim Afillah. Baik, Ustadz Salim Afillah. Beliau lahir di Yogyakarta 21 Maret 1984. Kini beliau berusia 36 tahun. Beliau adalah seorang penulis buku Islami dari Yogyakarta. Selain penulis buku, beliau merupakan penggiat Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Namanya mulai dikenal luas setelah menerbitkan buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan pada tahun 2003. Sejak kecil, beliau sudah menggemari buku. Dunia tulis-menulis mulai ditekuninya ketika menempuh pendidikan di SMA Teladan Yogyakarta. Beberapa karya-karyanya diantaranya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan tahun 2003, Agar Bidadari Cemburu Padamu tahun 2004, Gue Never Die tahun 2005, Barokallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta tahun 2005, Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim tahun 2007, Jalan Cinta Para Pejuang tahun 2008, Dalam Dekapan Ukhuwah tahun 2010, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang tidak tercantum di sini, Ayah dan Bunda. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi ya mendengar kajian. Langsung saja kita ke acara inti pada hari ini, kajian keluarga dengan tema harmoni di era pandemi dengan Rasulullah sebagai teladan yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, segenap pimpinan yayasan, juga kepala sekolah SMP IT Islam Fitrah Al-Fitri beserta seluruh jajaran manajemen sekolah, para guru, hadratul afadil, asatid dan ustadzat semuanya beserta seluruh pamong, para orang tua, wali, murid, dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang berkah ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan kita bermajelis ilmu yang kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Harmoni atau keselarasan adalah perkara penting yang kemudian diperjuangkan seorang muslim dalam hidupnya terkait dengan fitrah atau tauhid atau Islam atau ketundukan atau muahadah atau syarat al-mustaqim. Jadi fitrah yang dimaknai oleh para ulama pertama sebagai at-tauhid atau keesaan Allah, yang kedua sebagai al-Islam atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, yang ketiga sebagai al-muahadah atau perjanjian kehambaan kepada Allah, atau yang keempat adalah as-syarat al-mustaqim atau jalan yang lurus, ya. Ini adalah sebenarnya harmoni dari alam semesta. Hanya manusia yang diberikan oleh Allah pilihan-pilihan bebas sesuai dengan hati nurani dan akal yang dikaruniakan kepadanya, yang kelak pilihan-pilihan itu akan dia pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dalam surah-surah yang disebut sebagai al-musabbihat atau yang dimulai dengan kata sabbahalillah atau yusabbihulillah, kita ambil contoh misalnya dalam suratus Shaf, Allah mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih memuji kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi sebagai wujud ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini ditunjukkan bahwa keselarasan alam semesta itu diantaranya dalam bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atom-atom yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata, yang menyusun seluruh anasir di alam semesta, sampai bumi, langit, planet-planet, matahari dan bulan, serta bintang gemintang dan gugusannya yang sangat besar, kesemuanya makhluk yang tunduk kepada Allah, bertasbih, memuji Allah, dan semuanya berada dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah dengan segala keadaan yang dia alami, dengan segala keadaan yang dia rasakan, maka dia memiliki pilihan-pilihan untuk taat kepada Allah ataukah bermaksiat, untuk beriman ataukah untuk ingkar, untuk bersyukur ataukah untuk kufur, untuk bertakwa ataukah untuk fajir atau jahat. Ini yang kemudian menjadikan tidak semua manusia berharmoni, berselaras dengan alam semesta yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik manusia adalah ketika dia berhasil menyelaraskan diri, mengharmonikan diri dengan alam semesta tersebut dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala selain menitipkan fitrah itu di dalam diri manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, maka dia juga tumbuh dengan fitrah di dalam hatinya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang kelak akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah terkait andilnya di dalam membuat anak itu menyimpang dari fitrah.
apakah menjadi Yahudi, apakah menjadi Nasrani, apakah menjadi Majusi, ini adalah pelanggaran terhadap fitrah tersebut. Allah menitipkan fitrah yaitu Islam, yaitu tauhid, mengisahkan Allah, berserah diri kepadanya, dan menempuh jalan yang lurus as-siratal mustaqim sesuai dengan muahadah, perjanjian antara Allah dengan manusia. Ketika di alam arwah mereka memenuhi panggilan Allah dan Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, mereka berkata, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi atas semua itu. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini manusia dengan segala dinamikanya dalam sejarah turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, maka terjadi juga berbagai kondisi ketidakfahaman karena diangkatnya ilmu, karena lepasnya ikatan, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari tauhid, penyimpangan-penyimpangan dari fitrah, dari siratal mustaqim, dari perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga aktsarun nas, mayoritas manusia justru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak ingat akan fitrahnya, yang tidak tunduk dan patuh, yang tidak mengikuti jalan yang lurus, tapi mereka mengikuti berbagai penyesatan yang terjadi oleh syaitan, baik penyesatan dengan melalui tradisi-tradisi nenek moyang yang kemudian membuat mereka jatuh ke dalam kesyirikan, seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam yang menyembah berhala-berhala Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr, yang semula adalah tokoh-tokoh pemimpin dan orang-orang yang sangat taat kepada Allah menjadi sesembahan mereka. Demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul di berbagai zaman untuk menjadikan mereka sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, untuk menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, untuk menjadi pelita dan cahaya yang menerangi. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rangkaian risalah itu untuk menjaga harmoni, untuk menjaga keselarasan manusia dengan alam semesta yang terus tunduk patuh kepada Allah. Maka ada 124.000 para nabi diutus, diberikan wahyu sepanjang sejarah. Dari antara mereka ada 315 rasul yang ditunjuk khusus oleh Allah untuk menangani berbagai masyarakat yang menyimpang, peradaban-peradaban yang muncul di sana, agama-agama yang menyesatkan. Sehingga dengan dakwah para nabi dan para rasul itu, manusia difahamkan kembali tentang harmoninya dengan alam semesta, yaitu tauhid. Harmoninya dengan alam semesta, yaitu Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Harmoninya adalah untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada syaratal mustaqim, kembali kepada muahadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dasar selaras atau harmoni yang kita fahami di dalam Islam, yaitu terjaganya fitrah supaya kita nyambung dengan semesta alam yang semua juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, maka apa yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita dan hubungan-hubungan yang kita jalin dengan sesama, supaya selaras berada dalam fitrah, tidak hanya sendiri, tetapi juga secara komunal, juga berserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai kesemuanya. Yang pertama, sebaik-baik upaya dan ikhtiar adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita beserta seluruh keluarga dan anak keturunan kita, handai tolan yang kita cintai, kita mohon kepada Allah agar semuanya menjadi orang-orang yang terjaga fitrahnya, orang-orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah, orang-orang yang berada di dalam ketundukan kepatuhan, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus sesuai dengan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, doa kita diantaranya adalah doa mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi qurratu a'yun, dan mudah-mudahan kita semua menjadi imamnya orang-orang bertakwa. Seperti yang kita baca dalam Suratul Furqan tentang doanya para ibadur Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para ibadur Rahman bahwa mereka berdoa kepada Allah. Ibadur Rahman ini mereka berdoa kepada Allah dengan kata-kata dengan doa yang sangat indah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri, pasangan, suami, dan seluruh anak keturunan kami. Bagi kami mereka menjadi qurratu a'yun, menjadi permata hati, penyejuk mata. Waj'alna, dan jadikan sehingga dengan doa ini kita ingin menjaga keluarga kita dalam harmoni, yakni makna harmoni tadi, harmoni dengan semesta dalam ketaatan kepada Allah, dan tersambungkan diri kita dan juga keluarga kita dalam ikatan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Pertama-tama kita memohon kepada Allah agar mereka menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu pengertiannya seperti yang kemudian kita dapati dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan qurrah ainku itu di dalam salatku. Maknanya dijadikan sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar kecintaan, karena Rasulullah menyebut tentang kecintaan itu di sebelumnya, ya, tentang wewangian, tentang istri dan lain sebagainya, itu sebagai kecintaan. Tetapi qurrah ain itu adalah salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu sebagai hal yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan Nabi SAW, sehingga disebut sebagai qurrah ain, yang memiliki hikmah yang kokoh, hikmah yang baik, yaitu hikmah di dalam kehidupan yang bermakna dunia dan akhirat. Jadi qurrah ain itu penyejuk mata, dan sebelum menjadi penyejuk mata dia adalah permata hati. Jadi qurrah ain itu ketika kita memohon kepada Allah menjadikan keluarga kita sebagai qurrah ain, itu artinya lebih tinggi dari sekedar cinta. Yakni ketika kita mohon qurrah ain, keluarga kita, istri kita, anak kita dijadikan indah dalam pandangan kita. Diperbaiki mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, disesuaikan dengan harmoni semesta tadi untuk tunduk patuh kepada Allah. Sehingga dia menjadi sejuk, menjadi indah dalam pandangan kita. Sebaliknya, kalau kemudian dia memandang kepada kita, melihat kepada kita, demikian pula kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi penyejuk mata bagi mereka. Satu sama lain secara timbal balik saling menjadikan diri sebagai penyejuk mata bagi anggota keluarga yang lainnya. Kita sudah menembusi batas-batas lahiriah dari apa yang kita pandang tentang istri kita. Bukan hanya sekedar cantiknya yang mungkin semakin hari semakin pudar, tapi yang tampak bagi kita dia adalah seorang penghuni surga yang 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Itu nanti yang akan kita lihat dia di akhirat. Di dunia mungkin dia sedang menyamar, ya, menjadi istri kita, sehingga kita perlu kesabaran, perlu kesyukuran tentang dirinya. Demikian pula anak-anak kita
terlihat sebagai jalan surga kita. Dengan doa yang mereka panjatkan, dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan, yang mereka mendapatkan contohnya, teladannya, pengajarannya dari diri kita. Ini yang kemudian menjadi satu anugerah ketika kemudian mereka menjadi qurrah ain bagi kita semua. Demikian pula diri kita bagi mereka menjadi qurrah ain, ya, menjadi inspirasi kebaikan, menjadi contoh ketaatan, menjadi pemandangan yang indah dengan berbagai amal saleh yang kita lakukan. Qurrah ain satu sama lain. Demikian pula qurrah ain, terasa sejuk mata ketika kita membasahinya dengan air mata istighfar kita. Dengan air mata doa-doa kita untuk mendoakan pasangan dan anak istri kita. Doa-doa kita untuk memohon yang terbaik kepada Allah tentang diri mereka. Maka inilah qurrah ain. Kemudian di dalam doa itu juga terkandung permohonan agar kita dijaga di dalam kebaikan-kebaikan yang besar, yaitu takwa. Dengan kalimat waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini para ulama mengatakan doa yang ambisius, karena biasanya kita diajari doa oleh Quran dan Sunnah dalam sighat yang tawadhu, dalam bentuk doa yang tawadhu. Ya, seperti doa yang berbunyi waja'alna min ibadikas salihin, waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min warasati jannatin na'im. Memohon kepada Allah dikaruniai anugerah supaya menjadi bagian dari hamba yang saleh, menjadi bagian dari hambanya yang mewarisi surga naim, menjadi bagian dari hambanya yang mensucikan diri dan bertaubat kepadanya. Kalimatnya di situ minat tawwabin, minal mutatahhirin, min ibadikas salihin, min warasati jannatin na'im. Tetapi dalam doa yang diajarkan oleh para ibadur rahman ini, doanya waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Yakni paling tidak orang-orang bertakwa itu adalah keluarga kita. Dan tidak sembarang doa kita mohon kepada Allah supaya bisa mengimami mereka di dalam ketakwaan itu. Menjadi pemimpin bagi mereka dalam ketakwaan itu. Menjadi pelopor dan teladan bagi mereka dalam ketaatan itu, dalam ketakwaan itu. Karena dengan doa yang ambisius ini, kita hendak menjaga keluarga kita dan kelangsungannya di dalam kualitas dan kuantitas terbaik berdasarkan ukuran-ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan lemah dan senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Obatnya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang lempang, yang tidak bengkok. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa ini menjadi pengikat supaya kita semua menjadi insan bertakwa, anak-anak kita pun menjadi insan yang bertakwa. Dalam rangkaian ayat tadi, ini memupus dua hal yang berbahaya, yaitu meninggalkan generasi dalam keadaan lemah di belakang kita dan membuat mereka menjadi sumber kekhawatiran kita. Na'udzubillah min dzalik. Dengan memohon kepada Allah supaya kita jadi imamnya orang bertakwa, kita berarti memohon seluruh keluarga kita dijadikan orang-orang bertakwa dan kita dijadikan sebagai pemimpin bagi mereka. Sebaik-baik memimpin adalah memimpin orang bertakwa. Ya. Kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan kalau memimpin orang bertakwa. Kalau memimpin orang yang
tidak bertakwa dengan kemauan sendiri-sendiri, kepentingan sendiri-sendiri, maksud sendiri-sendiri, tujuan sendiri-sendiri, mencari keuntungan sendiri-sendiri, gitu ya, maka itu adalah memimpin yang sangat sulit dan rumit. Tapi kalau memimpin orang-orang bertakwa, tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang lebih diinginkan orang yang bertakwa kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mudah Allah akan mengaruniakan kepemimpinan itu, ya dimudahkan kita untuk kemudian mengarahkan kepemimpinan itu kepada betul-betul keridhaan Allah. Karena semua sepakat yang dicari dalam kehidupan adalah keridhaan Allah, sehingga mereka semua punya komitmen untuk takwa itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu berhati-hati dalam setiap langkah di kehidupannya. Takwa itu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Takwa itu mengingat janji kepada Allah, muahadah. Takwa itu senantiasa melakukan evaluasi, muhasabah. Takwa itu senantiasa berjuang untuk meluruskan niat dan mengistiqomahkan amal, ya, mujahadah. Kalau kita memimpin orang bertakwa, itu kepemimpinan yang paling mudah, kepemimpinan yang paling indah, kepemimpinan yang paling bermakna. Jadi kita memohon dengan doa-doa ini, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Artinya kita mohon kepada Allah keluarga ini berada dalam harmoni ketaatan kepada Allah, dalam harmoni ketundukan kepada Allah, dalam harmoni amal-amal saleh, dalam harmoni, ya, berbagai kebajikan yang bisa kita laksanakan bersama-sama di dalam keluarga kita. Jadi pesan pertama kita untuk membangun keluarga harmoni ini, jangan pernah untuk melepaskan doa kita, jangan pernah untuk melupakan, melalaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang tidak boleh lepas, karena dengan doa inilah harmoni kita akan dihantarkan sampai ke surga. Kita ingin ketika masuk surga kita dapat sambutan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan, dibahagiakan oleh Allah. Ya, surga, ya, jannatu adnil lati yadkhulunaha ma'as salihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Mereka akan masuki surga Aden bersama-sama dengan orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, dan pasangan-pasangan mereka. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sambung sinambung keturunan kita akan berada di dalam surga, dikimpulkan bersama oleh Allah kalau terjaga keimanan satu generasi ke generasi yang lain. Alladzina amanu wa taba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah akan himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya, anak cucu ke bawah maupun bapak-bapak ke atas, di dalam surga yang sama. Jadi ini yang kita harapkan menjadi harmoni kita, bukan cuma di dunia, tapi harmoni sampai di akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harmoni insya Allah akan dicapai dengan rasa syukur atas keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri anugerah berupa istri, anugerah berupa anak, anugerah berupa suami. Ini akan menjadi satu jalan ditambah-tambahkannya nikmat oleh Allah dan dijaganya nikmat tersebut, yaitu nikmat harmoni dalam keluarga. Dan kita harus semakin membiasakan mensyukuri apa yang ada dari pasangan kita. Mensyukuri apa yang ada dari anak-anak kita. Mengekspresikan rasa syukur itu juga kepada mereka. Mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada mereka. Suami sangat penting untuk menyampaikan kepada istrinya betapa dia berterima kasih. Karena istrinya telah menjadi penjaga dari ketaatannya kepada Allah. Menjaga dia dari dosa-dosa. Menjaga dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Istrinya telah menjaganya dari perbuatan yang menyimpang. Dengan memberikan khidmah yang luar biasa. Istrinya telah mengatur urusan rumah tangganya. Menjadi seorang perdana menteri yang baik di sisinya. Sebagai seorang raja. Yang mengatur berbagai hal dalam rumah tangganya dengan paripurna. Seorang suami hendaknya sering-sering mengucapkan jazakillahu khairan, mengucapkan terima kasih kepada istri,
yang telah membuat rumahnya terjaga kebersihannya, kerapiannya, kebaikannya, terjaga dalam urusan-urusan dengan tetangga-tetangga dan lain sebagainya, terjaga segala isinya di atas kebaikan. Ucapkan terima kasih itu, wahai para suami, kepada para istri. Rasakan bahwa semakin seseorang diapresiasi, difahami, dimengerti segala kebaikannya, dan kemudian diberikan ungkapan syukur kepadanya, maka Allah akan menjadikannya sebagai jalan atas ditambahnya nikmat-nikmat tersebut ya di waktu-waktu yang akan datang. Demikian pula istri hendaknya banyak mengungkapkan terima kasihnya kepada suami. Ungkapkan terima kasih karena suaminya telah membanting tulang sampai linu-linu dalam bekerja, memeras keringat sampai kering, dan kemudian di sana terjadi satu pengorbanan ya yang dilakukan oleh suami, ya, bekerja keras di luar rumah dengan berbagai ujian dan godaannya, tapi dia tetap istiqomah untuk keluarganya, berjuang keras untuk keluarganya. Hendaklah para istri mengungkapkan terima kasihnya, mengungkapkan rasa syukurnya, jazakallahu anna khairan, atas kepemimpinannya juga ya, dengan ketegasan maupun juga dengan maaf-maaf yang telah dia berikan sepanjang perjalanan pernikahan. Betapa luar biasanya apresiasi dibutuhkan di situ. Demikian pula orang tua kepada anak-anak hendaklah mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukurnya, sering memberikan apresiasi atas apa-apa yang kemudian dicapainya. Bukan sekedar yang prestasi-prestasi yang bersifat komparatif dengan yang lain atau bersifat kompetitif dengan yang lain, tetapi karena anak-anak kita telah memberikan yang terbaik. Kita sampaikan syukur kepada mereka karena mereka kelak kalau berdoa, maka doa-doa mereka akan bermanfaat bagi kita. Kelak mereka beramal saleh, maka pahala-pahalanya akan kembali kepada kita. Ya, ini yang kita perlukan, memberikan apresiasi kepada anak. Bahkan ketika anak bersalah, kalau salahnya tidak sengaja, sedangkan yang dia sengaja adalah niat kebaikan, seperti contoh membawa piring ke wastafel untuk dicuci, tetapi lepas dan pecah di tengah jalan. Maka kita harus berlatih untuk mengapresiasi niat-niat baiknya, mengangkut piring itu, bentuk tanggung jawabnya atas apa yang dia lakukan, yaitu makan, ya piring itu dibawa ke tempat cuci piring, ini yang harus diapresiasi. Bukan jatuhnya piring yang kemudian harus dimarah-marahi. Ini yang kadang-kadang kita lebih tertarik mengomentari hal-hal yang dia tidak sengaja, yaitu jatuh dan dia tidak bermaksud, dan itu akan membuat dia kapok untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pujilah anak-anak kita seukur kebaikan, kembalikan segala pujian itu kepada Allah karena Allah yang menciptakan. Kalau ada yang memuji pun, apalagi pujian terkait dengan hal-hal yang tampak merupakan anugerah Allah baginya, kembalikan kepada Allah. Ada yang memuji ganteng, cantik, pinter, kembalikan kepada Allah. Masya Allah la quwata illa billah, supaya Allah yang menjaga nikmat atas anak-anak kita itu sementara selalu langgeng sampai kapanpun jua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga kita berharmoni dengan bersabar, karena ya tidak ada yang bisa menjadi amal terbaik yang mendampingi syukur kecuali sabar. Sebaik-baiknya suami kita pasti pernah bikin jengkel. Sebaik-baiknya istri kita pasti pernah membuat marah. Sebaik-baiknya anak-anak kita pasti kita juga pernah mendapati mereka melakukan kesalahan. Satu sama lain di antara kita pun juga bersalah, satu sama lain pun banyak kekurangan, maka disitulah ladang kebajikan untuk bersabar, untuk senantiasa meluangkan hati atas apa yang ada pada diri suami. Barangkali kurang, tetapi kita pun tak sempurna. Barangkali dia salah, tapi kita pun tak selalu benar. Itu yang senantiasa harus kita pegang dalam kehidupan keluarga, jangan sampai menjadi perpecahan-perpecahan hanya karena perkara-perkara yang sifatnya trivial atau sifatnya sepele. Kalaupun ada masalah, maka masalah itu tidak boleh mengalahkan hubungan. Kalaupun ada situasi tertentu yang sedang kita hadapi, situasi itu tidak boleh mengalahkan hubungan yang kita janjikan
untuk abadi, bukan cuma di dunia sampai di akhirat. Konflik, bertengkar itu situasi. Tapi suami istri itu hubungan yang bahkan dilestarikan oleh Allah sampai di surga dengan mengatakan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surga dengan berbahagia itu suami dan istri yang masih dalam ikatan yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, syukur, sabar jelas. Apalagi kalau kemudian kita diuji dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah, yang berat, tapi senantiasa ada alasan untuk berprasangka baik kepada Allah, ya, untuk bersabar, ya, menahan diri, dan kemudian insya Allah mengadukan segala sesuatunya kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Saya teringat guru saya Allahu yarham Kiai Mutamid Khalil, ada orang berkunjung kepada beliau melaporkan, ya Kiai, saya dosa apa Kiai? Astagfirullah, anak saya yang nomor 1, nomor 2 itu alhamdulillah ngajinya beres, mondoknya beres, ya, kemudian sekolahnya beres, kemudian sampai ke kuliah dan pekerjaannya pun beres. Tapi ini anak kami yang ketiga, ya Allah, kok badung betul, kok nakal betul, ngaji nggak beres, mondok bubar, kuliah nggak selesai, dan seterusnya. Mungkin dia mengadu. Nabi SAW adalah contoh terbaik, ya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah contoh terbaik. Sehingga guru saya Allah yarham Kiai Mu'tamid Khalil ketika itu mengatakan, loh bapak anaknya berapa? 3 Pak Kiai, yang nakal berapa? 1. Oh masih sangat lumayan itu. Di dalam Quran itu ada seorang bapak yang lebih soleh dari sampean, bapaknya lebih soleh dari bapak sampean, kakeknya lebih soleh dari kakek sampean, karena dia adalah sesoleh-solehnya soleh. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yakub itu yang berasal dari keluarganya kekasih Allah itu, ya, punya anak itu 12. Yang nakal bukan cuma 1, tapi 10. Ya, yang soleh yaitu Yusuf itu hilang di waktu kecil. Subhanallah, terpisah di waktu kecil dengan keluarganya. Subhanallah, ya. Jadi kedua suami istri itu kemudian lah. Jadi kami ini gimana, ya? Masih mending anaknya yang nakal cuma 1, ini yang nakal 10, yang soleh hilang. Duh, terus gimana Pak Kiai? Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yakub happy ending atau enggak? Happy ending. Nah, apa kuncinya supaya happy ending? Ternyata ada dalam kata-katanya Nabi Yakub alaihissalam, innama asku bathi wa husni ya Allah. Sungguhnya aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihanku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting untuk menjadi modal dasar kita dalam menuju harmoni dalam kehidupan keluarga. Nah, mungkin diiringi dengan ikhtiar-ikhtiar secara maksimal. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19, ya, ketika pembelajaran mungkin banyak yang dilangsungkan dari rumah dan keluarga kembali bertemu dalam intensitas yang tinggi. Kalau dulu anak-anak sekolah, Bapak Ibu pergi berkantor, bekerja dan lain sebagainya, tentu ada jarak. Ada waktu-waktu ketidakbersamaan sehingga justru melahirkan rasa rindu. Sehingga waktu-waktunya jadi terasa berharga ketika bersama. Nah, tantangannya ketika banyak bersamanya justru kemudian kita sensitif pada kekurangan-kekurangan orang lain. Kekurangan pasangan kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ini yang kemudian harus disiasati dengan benar supaya tercipta harmoni dalam keluarga. Maka salah satu ikhtiarnya adalah saya selalu menyarankan agar setiap anggota keluarga memiliki me time, memiliki waktu untuk dirinya sendiri, untuk merecharge ruhiyahnya, merecharge mind yang ada dalam dirinya, gitu ya, supaya kemudian dia tersambung kembali dengan anggota keluarga yang lain dalam suasana positif, dengan suasana yang baik, dengan suasana yang penuh dengan keakraban dan kemesraan. Me time itu tidak harus mewah, tidak harus mahal, ya, tidak harus pergi ke salon. Kalau ibu-ibu ya manicure, pedicure, perawatan berjam-jam, tidak harus. Me time bisa sangat sederhana, dari diberikan waktu untuk tidak diganggu dengan hobi-hobi kecil, tidak diganggu dengan kenyamanan-kenyamanan kecil, atau bahkan ada yang kemudian mengisi me time-nya itu dengan tilawatil Quran atau ibadah-ibadah sunnah yang lain.
Kemudian selain me time, Bapak punya me time, hobi mungkin pergi mancing, ya, bersepeda ya sekarang yang sedang populer, atau hobi-hobi yang lain. Ibu mungkin me time-nya perawatan, ya, sekedarnya. Ini adalah sebuah me time. Anak-anak punya me time untuk main, ya, sepuas-puasnya. Yang kedua adalah couple time. Ya, suami dan istri punya waktu untuk berdua. Tidak harus mahal seperti candlelight dinner di rumah makan berbintang, ya, tetapi yang terpenting menggunakan waktu berdua. Kadang-kadang mungkin naik motor berboncengan atau naik mobil berdua tanpa tujuan yang pasti, sekedar muter-muter. Yang terpenting dalam suasana itu, yang nyaman itu, ada obrolan, ada perbincangan yang asyik, yang menguatkan bonding, menguatkan ikatan. Kemudian yang ketiga, ada family time, bagaimana kemudian ada waktu yang kita alokasikan memang untuk keakraban, kemesraan sama anggota keluarga, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang santai, yang penuh makna. Tidak harus mahal seperti yang sering saya contohkan, ya. Satu saat kami mau camping, sudah bawa tenda, sudah bawa tikar, sudah bawa makanan dalam keranjang, piknik gitu ya. Kemudian juga sudah mempersiapkan berbagai alat, hendak melakukan kemah kecil, camping di satu perbukitan. Tetapi qadarullah hujan turun. Maka tidak mengapa ruang tengah di rumah kita bisa disingkirkan kursi-kursinya, dimatikan lampunya, dipasang tendanya, digelar tikarnya, dibuka bekal makanannya, ya. Kemudian tinggal di setel laptop, suara burung berkicau, ya. Masya Allah, anak-anak sudah sangat akan suka dengan situasi yang demikian, karena ini adalah family time. Yang terakhir ada social time, di mana masing-masing memiliki waktu untuk bergaul, bersosialisasi dengan berbagai wadah, berorganisasi dan lain sebagainya, yang akan menjadi kebaikan-kebaikan besar di suasana berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebagai materi dalam siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Salim Afila atas materi luar biasanya yang telah disampaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, baiklah sekarang kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Nah, jika hadirin ada yang ingin bertanya, silahkan sebutkan namanya dan dari mana dan pertanyaannya. Oke, silahkan ayah bunda yang ingin bertanya. Ustadz Salim, ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Muhammad. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya mengenai harmoni di dalam rumah tangga, di mana harmoni ini berawal dari memilih pasangan dengan landasan sabda Rasulullah ketika memilih pasangan. Pilihlah karena agamanya. Di era serba terbuka seperti saat ini, apa saja indikator seorang wanita itu, baik agama dan akhlaknya, dan bagaimana cara mengetahuinya? Baik, memang arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih pasangan ini sangat terkait dengan harmoni dalam keluarga dan terkait dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak yang bisa digugatkan. Karena dulu ada seorang bapak yang melaporkan kepada Nabi SAW bahwa anaknya durhaka, maka Nabi SAW pun memanggil anak yang bersangkutan. Lalu anak yang bersangkutan itu ketika ditegur Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah selain hak orang tua atas anaknya, ada hak anak atas orang tuanya? Nabi SAW mengatakan, iya ada. Apa itu? Yang pertama, dipilihkan ibu yang salihah. Yang kedua, diberikan nama yang baik sebagai doa. Yang ketiga, dididikkan adab-adab Islami. Itu yang kemudian menjadi satu kewajiban dari orang tua kepada anak. Anak itu mengatakan, loh kalau saya tidak mendapatkan ketiga-tiganya, apakah kemudian hukumnya? Maka Nabi SAW mengatakan, jadi si orang tua ini telah durhaka terlebih dahulu kepada anak,
sebelum anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, pertanyaan yang tadi tentang bagaimana mengenali seorang calon, ya, pasangan lelaki ataupun perempuan yang baik akhlak dan agamanya, itu indikatornya seperti apa? Biasanya saya menyampaikan bahwa indikatornya adalah satu, perhatikan hubungannya dengan Allah. Yang kedua, perhatikan hubungannya dengan ibunya sendiri. Yang ketiga, perhatikan hubungannya dengan teman-teman sebaya. Yang keempat, perhatikan hubungannya, mungkin ini bonus ya, dengan anak-anak kecil. Yang pertama adalah dengan Allah, karena kalau dia tidak bisa setia kepada Allah, sangat sulit diharapkan dia untuk setia kepada pasangan. Maka pilihlah pasangan yang ibadahnya terjaga. Setidaknya ini ukuran dohir terlebih dahulu. Kalau menyelidiki seorang laki-laki, pemuda, ya tentu bisa dicek bagaimana sholat berjamaahnya di masjid dekat tempat tinggalnya. Kalau ini seorang wanita, ya kemudian seperti apa? Ya ibadahnya mungkin ada yang bisa melihat dengan ditanyakan kepada orang yang dekat, dengan akrab dengan dia, atau bahkan dia memiliki tilawah-tilawah harian, atau ikut odoj gitu ya. Itu indikator-indikator. Jadi ini terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hubungannya dengan orang tua, terutama ibunya. Jadi bagaimana dia memperlakukan ibunya, karena siapa yang tidak bisa hormat kepada ibunya sendiri tidak akan bisa menghormati pasangannya. Ya, seperti ini sebuah hal yang sangat-sangat mendasar. Jadi kita bisa menyelidiki kepada tetangganya, apakah pernah dengar bentak-bentak ibunya sendiri, ya, pernah dengar marah-marah pada ibunya sendiri, atau justru dia salihah banget karena setiap berangkat mencium tangan ibunya, dielus kepalanya oleh ibunya, didoakan, dan lain sebagainya gitu ya. Indikator-indikator semacam itu bisa kita peroleh keterangannya. Yang ketiga adalah hubungannya dengan teman-teman sebayanya. Kita bisa melihat opini teman-teman sebayanya secara objektif kepada dia. Apakah dia orang yang menepati janji, kata-katanya bisa dipegang, apakah dia orang yang kemudian amanah kalau diberikan titipan, apakah dia bisa menjaga rahasia, dan lain sebagainya. Itu teman-teman akrabnya sangat tahu. Kemudian yang keempat adalah hubungannya dengan anak kecil, bonus ya. Karena yang akrab dengan anak kecil itu memang memiliki nilai plus, di mana seperti Rasulullah SAW juga sangat akrab dengan anak-anak kecil. Ini akan terkait dengan bagaimana dia nanti tidak canggung ketika harus membesarkan anak-anaknya, mencurahkan kasih sayang kepada anak, mengekspresikan cintanya kepada anak-anaknya. Demikian Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz Salim Afila. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustadz dari Reskia Febiani. Saya bertanya mengenai pandemi COVID yang membuat semua orang dirumahkan. Bahkan ada yang menyebabkan gangguan mental sampai juga stres, depresi, bahkan bunuh diri di tengah pandemi. Bahkan ada yang overthinking. Menurut Pak Ustadz, hikmah dari pandemi COVID itu apa ya? Banyak yang stres karena self-quarantine. Dan kalau orang nggak ada gadget, bagi anak-anak pun stres juga. Baik. Tentu stres itu sebabnya berbeda-beda dan polanya juga berbeda-beda, ya, dan dengan demikian cara penanganannya juga berbeda-beda. Apakah stres ini karena kurangnya kegiatan yang bermakna, ya, yang jelas ya, orang stres itu ada perasaan meaningless, perasaan kekurang bermaknaan di dalam aktivitas yang dia lakukan. Jadi yang terpenting adalah upaya untuk kemudian memberikan makna kembali pada apa-apa yang bisa dia kerjakan meskipun dalam kondisi terbatas. Dia tidak bisa seperti biasanya, mungkin punya hobi, keluar, bersepeda, jalan-jalan ke mall, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa kegiatan alternatif yang tetap ada ruhnya, yang tetap ada soul di dalamnya, yang dia bisa merasakan kenyamanan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan di dalam dirinya. Kemudian mungkin kekurang bermaknaan itu karena kita disorientasi. Apa sih yang mau kita cari di dalam hidup ini? Apa sih yang mau kita cari dalam pendidikan kita, di sekolah kita? Nah, kalau kita kembali kepada pemaknaan-pemaknaan tersebut, maka insya Allah kita breakdown ya pemaknaan-pemaknaan tersebut nantinya menjadi kegiatan-kegiatan yang bermakna, ya, mengikuti
Misalnya ya, saya sekolah itu tujuannya untuk nanti jadi programmer hebat gitu ya. Maka ya nanti dia akan kemudian menemukan makna kembali dengan mencari kursus-kursus online tentang programming yang dia kendaki, dia mencari sumber-sumber bacaan, ya, mencari sumber-sumber belajar yang luas. Jadi kembali kepada orientasi yang ingin kita jalani di dalam kehidupan. Jadi menentukan kembali goals-goals kehidupan, ya, tujuan-tujuan hidup kita. Sudah itu kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang positif disesuaikan dengan kondisi pandemi. Maka insya Allah kegiatan kita akan meaningful, dan orang yang hidupnya meaningful insya Allah tidak akan stres. Demikian Allah. Oke, baik, jelas ya Feby ya atas jawaban dari Ustadz Salim Atila mengenai cara menangani kondisi COVID kemarin. Benar ada tambahan, cuma baca lagi di chat. Oh Ustadz, ini dari masih dengan Feby, ada tambahan mengenai tempat ibadah ditutup, tidak ada terawehan di bulan Ramadan, umroh sama haji ditutup, apakah tujuan untuk meluruskan niat yang salah? Tambahan dari pertanyaan yang tadi. Baik, ya mudah-mudahan kita selalu bisa memaknai dengan pemaknaan positif. Mungkin juga termasuk apa yang tadi dimaknai ya, supaya kita tetap mampu untuk taat kepada Allah meskipun tidak berada di keramaian. Ya, orang yang mukmin, yang mukhlis, yang niatnya lurus mengabdi kepada Allah, ya dia tidak terpengaruh apakah ibadahnya dilihat oleh orang lain ataukah tidak, apakah ibadahnya ibadah-ibadah yang tampak ataukah ibadah-ibadah yang tersembunyi. Ini bagian dari tarbiyah ruhaniyah kita supaya semakin lebih bisa meniatkan ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak bisa dimaknai berarti kemarin-kemarin nggak ikhlas dong, sholat berjamaah ke masjid, tampak, dan semacam. Kita tidak perlu membahas ya, yang kemarin ikhlas atau tidak, tetapi yang terpenting terus berusaha untuk mengikhlaskan yang berikutnya, termasuk dengan mentarbiyah secara evaluatif. Oh, mungkin ini untuk memperkuat saya punya komitmen pribadi. Jadi biasanya salah sholat berjamaah tuh karena teman-teman sholat berjamaah juga, bukan karena saya sendiri gitu ya, bukan karena niat sendiri, tapi keikut. Nah ini saatnya untuk kemudian membangun komitmen-komitmen pribadi dalam ketaatan kepada Allah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustadz Salim Atila. Kemudian ada pertanyaan dari Kansa 3 Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya Bunda Kansa dari 3 Mekah SDL Fikri. Mau bertanya, bagaimana menciptakan family time untuk anak yang sudah beranjak remaja, yang lebih senang di kamarnya sendiri daripada berkumpul dengan keluarga? Syukron Ustadz. Baik, ya memang harus tetap dikondisikan untuk dia nyaman ya. Memang orang tua ini PR-nya ketika anak-anak remaja, satu PR komunikasi, karena rata-rata remaja ya itu mungkin karena ketidaknyamanan itu mulai menutup diri dari orang tuanya. Dia lebih setia dengan peer group, dia lebih sharing sama teman-teman sedikit yang dia ceritakan kepada orang tua. Tapi ini memang ujian untuk orang tua ya, supaya kemudian menjadi kawan bicara yang asyik untuk anak-anak. Itu tantangannya. Jadi bagaimana kemudian kita kepada anak-anak kita ya menjadi pendengar yang baik pertama-tama untuk ta'liful qulub, untuk mengikat hatinya supaya percaya kepada kita sebagai orang tuanya, sehingga dia mau cerita itu kepada kita. Itu salah satunya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Jangan menyela, jangan memotong, jangan melakukan penghakiman, jangan menjudge. Dengarkan saja dulu, maknai saja dulu, ya, resapi dulu apa yang disitikan anak. Jadi kita melatih bahwa apa yang penting untuk anak adalah penting untuk kita. Jadi menciptakan pertama-tama adalah kenyamanan bagi anak untuk berbagi, kenyamanan untuk bercerita, kenyamanan untuk berbicara dengan kita. Yang kedua, terlibatlah dengan anak. Jadi anak itu hobinya apa, senangnya apa, kecenderungannya apa, orang tua mungkin perlu tahu, dan orang tua mungkin perlu kemudian juga tahu sedikit-sedikit sehingga ketika diajak dengan bicara oleh dia nyambung ya. Anak kita sukanya K-pop, jangan disalahin dulu, pahami dulu bahwa dia memang sedang memerlukan satu dunia hiburan yang cocok dengan selera keremajaannya ya. Kita menyesuaikan diri, pengen tahu juga soal K-pop. Yang penting nanti dalam diskusi kita bisa mendengarkan dia, lama-kelamaan nanti kita bisa mengarahkan, memberikan satu pemahaman bahwa ya boleh suka K-pop, tetapi jangan sampai ketika mengidolakan satu bintang melebihi cinta kita kepada Rasulullah yang jauh lebih
yang jauh lebih menentukan, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna gitu ya. Ini contoh. Jadi bagaimana kemudian kita menciptakan kepercayaan anak untuk berbicara dengan kita, dengan mendengar, kemudian kita get involved, ya, tahu sedikitlah tentang apa yang mereka sukai sehingga obrolan itu bisa nyambung. Yang ketiga adalah memfasilitasi hal-hal baik yang kemudian menjadi ketertarikannya. Dia senang satu hobi, dia senang satu hal yang kemudian akan insya Allah kalau dikembangkan dengan baik akan berpengaruh kepada masa depannya. Why not untuk kemudian difasilitasi. Dia senang merancang busana, menggambar, ambilkan fasilitasnya, berikan fasilitasnya. Dia suka main basket, dia suka futsal, dia suka hobi-hobi yang kemudian positif, perlu kita fasilitasi agar dia tahu bahwa dengan demikian dia diarahkan kepada yang baik-baik. Kalau yang negatif ya ditutup pintu-pintunya. Demikian Allah. Terima kasih Ustadz Halim Afila. Ternyata masih ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ayah Gandis Al-Habsyi. Pertanyaannya, dalam kondisi sekarang orang tua lebih sering WFH di rumah. Dan anak pahamnya ketika orang tua di rumah berarti punya banyak waktu untuk bermain bersama. Sedangkan kenyataannya orang tua tetap harus fokus untuk bekerja. Nah, terkadang orang tua diuji kesabarannya. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dalam kondisi seperti ini? Baik, ya tentu diimbangi pula dengan pendisiplinan waktu di rumah. Kalau memang waktunya harus fokus untuk satu kondisi tertentu dalam pekerjaan seperti meeting dan lain sebagainya yang tidak bisa disambi, mungkin perlu disediakan kamar atau ruangan khusus untuk bekerja dan difahamkan kepada anak bahwa orang tua sedang dalam kondisi yang tidak mungkin untuk diganggu. Tetapi di luar waktu-waktu yang kemudian dibutuhkan konsentrasi dan tidak bisa diganggu oleh anak ini, bagaimana orang tua menyediakan waktu untuk anak-anak untuk bermain bersama. Jadi anak akan paham insya Allah kalau kemudian dijelaskan kepada mereka apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi kita sepakati berbagai rules di rumah bersama, ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak dan orang tua, ya kapan waktunya untuk bermain bersama dan kapan waktunya orang tua nggak bisa diganggu. Yang terpenting kita bisa menjelaskan kepada mereka, maka insya Allah mereka akan paham. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Afwan Ustadz, saya mau bertanya bagaimana seorang suami yang perhitungan dalam menafkahi istri dan anaknya? Ya, ya dihitungkan dengan berbagai kemungkinan biaya-biaya membengkak tentu saja ya, bukan markup tetapi tentu harus dijelaskan bahwa ya anggaran keluarga ini ya adalah tanggung jawab seorang suami dan ayah, dan kemudian istri bisa menjelaskan berbagai uraian ya keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam keluarga itu untuk dipenuhi oleh suami. Kalaupun tidak semuanya, tetapi tentu prioritas, karena apa yang dilakukan oleh suami dalam bekerja itu pahala yang paling besar yang akan didapatkannya adalah pahala dari hasil kerja yang dia nafkahkan untuk istri dan anak-anaknya. Jadi bahkan dalam sedekah pun ketika 1 dirham untuk istri, 1 dirham untuk yatim, 1 dirham untuk fakir miskin, yang paling besar pahalanya itu adalah 1 dirham untuk istri. Jadi ini yang harus difahamkan kepada suami. Jangan sampai dia mengira apa yang dia lakukan di luar itu pahalanya lebih besar daripada kalau uang itu dipergunakan oleh keluarga. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Salim Afila. Selanjutnya ada pertanyaan, ternyata peserta sangat antusias Ustadz, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Nah ini ada pertanyaan lagi. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang pernah menzolimi kita karena tanpa sengaja masih sering ketemu? Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama, kalau kita mampu memaafkan, maafkanlah, karena jangan sampai kita menderita sementara dia santai-santai saja.
dia zalim kepada kita, dia santai, tapi kita yang didolimi terus merasakan sakit, terus merasakan susah, bahkan kita menjadi orang yang serba salah dan lain sebagainya. Kalau kita mampu memaafkan, maafkanlah, karena itu adalah obat dari dendam. Karena dendam itu tidak akan merugikan kecuali pendendamnya sendiri. Jadi dia atas dendam kita dia nggak kenapa-kenapa, tapi kita sendiri yang dongkol, yang jengkel, yang nggak enak makan, yang susah tidur, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita rugi oleh hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita mampu, maafkan. Yang kedua, kalau kita mampu memaafkan tapi tidak bisa melupakan, ya memang menghindar itu termasuk diizinkan, seperti Rasulullah SAW itu yang mengatakan kepada Wahsy, ya, aman beliau Hamzah kan dibunuh oleh Wahsy, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau engkau mampu, hindarkanlah wajahmu dari wajahku, karena sesungguhnya bukan aku membencimu, tetapi setiap kali aku melihatmu, aku ingat kepada pamanku, dan itu membuatku sangat sedih. Jadi Rasulullah SAW itu ya memaafkan Wahsy, tetapi kalau lihat Wahsy, beliau jadi ingat Sayyidina Hamzah. Ya, jadi sehingga kemudian beliau mengatakan kepada Wahsy, kalau bisa kamu nggak nampak wajahmu kepadaku, itu lebih baik wahai Wahsy. Masya Allah, ya, luar biasa. Ini manusiawinya Rasulullah SAW. Jadi ya kalau kita memang belum mampu melupakan dan setiap kali ketemu itu membuat kita semakin sakit, susah gitu ya, maka ya mari kita batasi bagaimana kemudian supaya tidak banyak berjumpa. Selebihnya kalau kita mau ikhtiar ekstrim untuk memaafkan, tentu barangkali kita bisa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kalau dia pernah melakukan keburukan kepada kita, justru kita memulai kebaikan kepada dia. Justru kita kemudian yang berinisiatif untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Maka insya Allah, Allah akan mencabut rasa dendam dari hati kita dan bahkan menganugerahkan cinta dari dia kepada kita. Demikian. Mohon maaf, mohon izin, ini di Jogja sudah adzan. Jadi mungkin kita belum bisa melanjutkan yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Salim Al-Tila atas materi luar biasa dan juga atas jawaban pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh para peserta. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik. Terima kasih Bu Maimunah sudah memandu jalannya kajian ini bersama Salim Afillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, akhirnya pertanyaan-pertanyaannya tidak dijawab seluruhnya. Tetapi semoga jawaban-jawaban tadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salim itu bisa bermanfaat untuk kita, wabil khusus kepada yang bertanya, yang alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz Salim Afillah. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung beranjak ke acara yang selanjutnya. Demi ketenangan hati kita, ketenangan batin kita dalam menjalani kehidupan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Husni Mubarak SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati pemateri kita Al-Mukarram Ustaz Salim Afillah rahimahullah, kepada para dewan guru dan manajemen Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ayah bunda, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama ayah bunda seluruhnya kita tutup majelis pada siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini menjadi bekal modal kita di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Mohon izin ya Ustadz untuk menutup dengan doa. Mari sama-sama ayah bunda kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Ya karim yarhamna wa'fu anna ya karim yarhamna wa'fu anna ya karim yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syifa'il Fatihah wa bil mu'jizati suratul Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair wa anna min ahlil khair. Wa yada fi al-bala'i ya Allah wa yada fi al-bala'i ya Rahman wa yada fi al-bala'i ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mu'allimina wa jami'a asatidatina wa auladana wa waladatana min yawmin hadha ila yaumil akhirah. Rabbana hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqilahkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sampailah kepada ujung acara keluarga ini. Sebelum kita akhiri, kami kembali menginformasikan kepada ayah dan bunda bahwasanya Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri khusus dari unit SMP Islam Fitrah Al-Fikri membuka penerimaan siswa baru untuk gelombang pertama. Ya, jadi AFIKRI membuka gelombang pertama untuk itu mulai dari sekarang ini, ya, sampai dengan tanggal 17 November tahun 2020. Ya, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, yuk mari kita Ananda yang ingin bergabung di keluarga besar Fikri bisa langsung mendaftarkan di gelombang 1 ini, karena bagi Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang mendaftarkan Ananda ke melalui gelombang 1 ini akan ada promo spesial dari Al Fikri seperti itu ya. Kemudian wabil khusus untuk yang hari ini. Sekali lagi, untuk yang hari ini telah mengikuti kajian keluarga ini, ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, maka ayah bunda mendapatkan promo. Promonya apa? Yaitu uang formulir yang awalnya 500.000 itu mendapatkan diskon hanya menjadi 300.000 rupiah. Nah, jadi untuk ayah bunda yang sekarang sudah hadir di Zoom meeting ini dan ingin mendaftarkan siswa atau Ananda ke SMP Fikri, bisa langsung mendaftar ke kontak person yang ada di, nah ini dia kontak personnya sudah ada di layar. Hanya untuk hari ini saja ayah bunda, jadi untuk hari ini saja bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di layar ya. Khusus untuk ayah dan bunda yang hari ini sudah bergabung di kegiatan kajian keluarga pada hari ini, seperti itu ya. Yuk menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri ya. Baik. Kemudian kontak personnya sudah ada, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada. Kemudian bisa mengunjungi juga website kami www.alfikri.sh.id ya. Seperti itu ayah dan bunda. Baik, itu informasi sedikit tentang PSB atau penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri. Baik, ayah dan bunda, kita sampailah ke penghujung acara untuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada teknis yang kurang baik atau kurang berkenan dari panitia. Mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu
Pak Ustadz Salim Afillah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, semoga bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kami selaku Master of Ceremony mengucapkan minta maaf yang seluas-luasnya dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Al-Fikri. Masih Pak Al-Fikri. Untuk absen bisa ayah bunda yang belum mengisi absen bisa mengisi absennya ada di kolom chat ya ayah bunda. Linknya sudah dikirimkan di kolom chat ya. Ayah bunda mohon berkenan untuk dapat mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Lihat nih, semua kamar friend. Terima kasih ayah dan bunda. Terima kasih kembali kepada Bunda Ummu Hamdan. Terima kasih banyak Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, teman-teman, siswa SMP Islam Fitra Fikri. Sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Jaga selalu kesehatan.